pajak, bertemu lagi dengan saya Tria Devi Sumaningrum dalam acara Pokemon Podcast Pajak Matraman. Nah, kawan pajak, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai sertifikat elektronik atau sertel. Dan narasumber kita hari ini ada penyuluh pajak dari Matraman, ada Pak Didin Jalaluddin. Yeah. Atau Pak biasanya kalau kami biasanya menyapanya Kang Didin. Kang Didin. Nah, Biar Kang lebih Didin. akrab. Betul. Nah, Kang Didin gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Luar biasa ya, sehat masih semangat banget ya berarti ya hari ini ya. Nah, Kang Didin, jadi sebenarnya kalau di Matraman ini kan banyak PKP lah gitu ya. Banyak juga membahas mengenai sertel atau mungkin saya memperpanjang sertel nih. Sebenarnya sertel itu apa? Butuh nggak sih saya gitu kan? Nah, sebenarnya Kang Didin, sertel atau sertifikat elektronik itu apa sih sebenarnya? Jadi sertel itu sebenarnya identitas wajib pajak yang diberikan sama DJP, Ya. baik sama yang PKP maupun yang non PKP. Oh, jadi non PKP pun bisa minta sertel ya? Bisa. Bisa. Kan ada beberapa sesuai dengan aturan yang terbaru itu ada pelaporan yang buat unifikasi. Oke, buat itu kan unifikasi ya, perlu non sertel pajak ya. juga. Jadi walaupun mereka belum PKP, nah itu mereka bisa mengajukan untuk permohonan sertifikat elektronik itu sendiri. Oke, berarti kalau sekarang tidak khusus hanya untuk PKP, tapi juga bisa untuk wajib pajak non PKP ya. Kang Betul. Didin. Nah, terkait sertel ini wajib pajak juga banyak yang tanya nih. Nah, kalau untuk sertifikat elektronik itu masa berlakunya itu berapa lama Kang Didin? Ada masa berlakunya atau enggak sebenarnya itu? Jadi sertifikat elektronik itu ada masa berlakunya. Oke, ada ya kawan pajak Ada ya. masa berlakunya. Berapa lama sih sebenarnya Kang Didin? Untuk berapa lamanya? Nah ini. Jadi sertifikat elektronik diberikan kepada wajib pajak itu masa berlakunya itu 2 tahun. 2 Semenjak tahun. permohonan yang pertama. Jadi misalkan permohonan di Juli tanggal 25, nah biasanya nanti di tahun berikutnya di masa 2 tahun berikutnya Ya. itu sesuai dengan tanggal itu tadi. Oke, berarti sebelum 2 tahun sebenarnya kita harus sering-sering lihat juga ya Kang Didin ya. Betul. Kapan sih sebenarnya sertel saya ini daluarsa gitu ya? Iya. Berarti dia bisa melakukan perpanjangan atau pergantian sertel atau apa nih tahapannya Kang Didin kalau sudah ada daluarsa? Jadi sebenarnya bukan penggantian sih sebenarnya, Oke. itu hanya sebatas perpanjangan. Perpanjangan Ya, sertifikat berarti kayak elektronik kita mau ya. perpanjangan STNK yang mau dipanjangin STNK, Ah. bukan STNK yang dipanjangin, tapi cuman masa berlakunya itu Masa berlakunya. ditambah lah itu kan Oke. seperti itu. Jadi 2 tahun lagi ke depan. Nah itu bisa mengajukan permohonan perpanjangan sertifikat elektronik. Oh gitu, bisa ya kawan pajak ya. Jadi nggak usah worry kalau emang ternyata deket lagi nih, misalkan seminggu lagi sudah expired atau udah luarsa nih sertifikat elektroniknya. Nah, kawan pajak juga pasti penasaran nih Kang Didin. Persyaratannya apa sih? Atau mungkin tahap-tahap yang harus disiapkan oleh wajib pajak sebelum melakukan perpanjangan sertifikat elektronik itu apa sebenarnya? Oke. Sesuai dengan ketentuannya sih sebenarnya sama aja dengan pas pada saat awal permohonan. Oke. Jadi kalau perpanjangan itu tetap satu. Berarti kan harus ada NPWP si perusahaan itu sendiri. Oke, NPWP sudah pasti harus Fotokopinya, dilampirkan ya. Iya, Oke. dilampirkan. Nanti dikirim. Yang kedua, fotokopi KTP sama NPWP pengurus, salah satu pengurus ya. Berarti pengurus yang di sini adalah penanggung jawab atau Penanggung jawab. yang Penanggung menandatangani jawab. ya berarti ya. Menandatangani Oke. di sertifikat itu sendiri. Jadi itu yang kedua. Jadi mengisi formulir permohonannya juga. Formulirnya berarti ini yang di Per 04 itu ya kalau nggak salah ya, yang di Per 04 ya untuk formulir khusus untuk sertifikat permohonan elektronik. ya. Oke, berarti formulir NPWP perusahaan, NPWP dan juga KTP pengurus. Ada lagi nggak nih? Masih. Apa Yang kedua itu misalkan akte pendirian, baik pun akte perubahan. Jadi itu harus kalau misalkan tidak ada akte perubahan, otomatis kan nggak ada. Kan? Ya benar, berarti dia hanya ada Jadi akte pendirian. awalnya Berarti yang aja. dilampirkan akte pendirian Iya, ya. betul. Nah, selain itu kan berarti itu dokumen yang dilampirkan. Betul. Nah, ada lagi nggak sih yang harus dilakukan oleh wajib pajaknya dari misalkan sebelum saya datang ke KPP atau sebelum saya mengirimkan dokumen ini datang ke KPP, ini saya lakuin apa dulu sih sebenarnya Kang Didin? Nah, sebenarnya kalau secara aplikasi, nah itu sebenarnya permohonan perpanjangan itu udah bisa dilakukan secara elektronik. Oke, gimana caranya itu Kang? Nah, sebenarnya wajib pajak mungkin kawan pajak sudah ada tahu lah, sebagian besar sudah pada tahu bahwa nanti dibuka di browser, misalkan bisa Chrome, bisa Google Mozilla. Nah, kan wajib pajak sudah punya akun tuh. Ya, Nah, Innova akun ya. Innova, Innova ya. ya. Ini untuk PKP berarti ya. Untuk PKP akun Innovanya dibuka. Hmm? Nah, sesuai dengan password nantinya dimasukin
identitasnya dia dan Ya. passwordnya. Oke. Nah setelah itu kita klik, nah nanti di situ ada di urutannya itu ada permohonan sertifikat elektronik. Oke, berarti itu harus stepnya ya. Berarti Ya. klik dulu. Jadi pengajuan dari wajib pajaknya melalui Web Innova. Web Innova Oke, tadi. berarti kalau untuk yang non PKP berarti nggak pakai step itu Nggak ya. pakai step Hanya itu. melampirkan formulir yang Formulir tadi ya yang tadi. sebelumnya ya Kang Didin ya. Baik. Nah, kawan pajak, jadi tadi adalah pembahasan mengenai sertifikat elektronik. Mungkin saya bisa menyimpulkan nih ya Kang Didin ya informasi dari Kang boleh, Didin. Berarti kesimpulan yang pertama itu sertifikat elektronik sebenarnya identitas dari wajib pajak ya Kang Didin ya. Identitas wajib pajak. Namun tidak terbatas untuk PKP, bisa juga untuk non PKP. Namun untuk non PKP hanya untuk pelaporan pot identifikasi. Kemudian Ya, yang kedua betul. adalah adanya masa daluarsa ya atau masa Kadaluarsa. berlaku juga untuk sertifikat elektronik ini sendiri yaitu 2 tahun sejak permohonan sertifikat Yang elektronik yang awal. pertama ya, Ya, atau betul. mungkin yang pokoknya tahap sebelumnya. Kemudian ada juga syarat-syaratnya ya, syarat untuk perpanjangan sertifikat elektronik. Untuk yang PKP berarti wajib pajak harus melakukan permintaan perpanjangan sertifikat elektronik di Innova. Ya betul. Terus melampirkan juga dokumen ya Ada Kang Didin ya. dokumen. Nah, dokumennya itu ada formulir Betul. Formulir formulir permintaan permohonan. sertifikat elektronik. Ada tadi fotokopi NPWP Dari perusahaannya. perusahaan itu jangan lupa ya, Jangan lupa. jangan sampai hilang juga Jangan ya, hilang juga. gitu. Kemudian juga fotokopi KTP dan NPWP Pengurus. salah satu pengurus ya. Ya, Contohnya yang kalau penanda menandatangani. tangannya direktur berarti Direkturnya. ya, Direktur gitu sama ya. fotokopi NPWP direkturnya juga. Oke, dan juga yang terakhir adalah akta pendirian dan atau akta perubahan. Kalau wajib pajak pernah melakukan akta perubahan berarti menggunakan akta perubahan Dua-duanya terakhir ya. dilampirkan, ya. Dua-duanya ya berarti ya. Nanti Akta ada. pendirian dan akta perubahan yang terakhir. Oke, makasih juga ya untuk Oh, Kang Didin atas waktu dan sama-sama. juga ilmunya Sama-sama ya belajar kawan lah pajak kita. ya. Terima kasih juga untuk atensinya dari kawan pajak. Kami pamit undur diri. Selamat bertemu lagi nanti di acara Pokemon selanjutnya. Dah.